Selamat pagi teman-teman dan juga Bu Niken. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan infografis kami tentang integrasi sosial. Perkenalkan, nama saya Hansa Irawan. Saya Nauralizia. Saya Afika Putri Khairani. Saya Nabila Putriyansa. Saya Santi Natasha Putri. Saya Devi Syamta Ramadan. Yang pertama ada akulturasi. Akulturasi itu adalah proses sosial perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling berpengaruh sehingga budaya asing diterima dan diolah tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Kemudian ciri-cirinya yaitu unsur budaya lama tetap bertahan dan tidak hilang dari budaya aslinya. Kemudian budaya setempat bersifat terbuka dan menyerap unsur-unsur dari budaya luar. Unsur asing yang masuk adalah hal-hal yang mudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Selanjutnya ada asimilasi. Jadi, asimilasi adalah proses pembauran dua kebudayaan atau kepeming yang berbeda, yang intensif dan berlangsung lama, sehingga menghasilkan kebudayaan baru dan menghilangkan ciri khas kebudayaan lamanya. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, berkurangnya perbedaan disebabkan karena adanya usaha-usaha untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan antar individu atau kelompok. Yang kedua, tiap-tiap individu sebagai kelompok dalam melakukan interaksi secara terus-menerus dan intensif. Yang ketiga, mempererat kesatuan, tindakan, sikap, serta perasaan dan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi adalah proses interaksi sosial asosiatif yang bertujuan untuk meredakan pertentangan atau konflik antara individu maupun kelompok guna mencapai keseimbangan. Ciri-ciri dari akomodasi yaitu proses akomodasi melibatkan dua orang atau lebih yang mengalami pertikaian sehingga menjadi suatu penghalang untuk bertemu dan melakukan kerjasama. Yang kedua yaitu kedua belah pihak harus bersedia untuk saling memberi dan menerima dalam mengadakan perubahan sikap dan juga tingkah laku satu sama lain dengan menghilangkan atau mengurangi kepentingan mereka. Yang ketiga, pada masing-masing pihak saling mengetahui dan menerima situasi dan kondisi pihak lain. Oke, selanjutnya semua yang tadi telah disampaikan kita simpulkan ke dalam satu tabel. Ya, jadi kita satukan dalam satu tabel. Nah, dari pengertiannya akulturasi itu adalah terdapat perpaduan dua budaya untuk budaya asingnya diterima tanpa menghilangkan budaya lamanya. Terus ciri-ciri dari akulturasi singkatnya adalah perpaduan budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Hasilnya budaya baru tapi budaya lama tetap ada. Terus hasil akhirnya itu adalah A plus B dengan AB. Contohnya ada kata pakulur, hasil perpaduan dari India dan budaya lokal Indonesia. Terus dari asimilasi singkatnya adalah pembauran dua budaya yang menghilangkan budaya aslinya dan menjadi kebudayaan baru. Ciri-cirinya itu adalah peleburan dua budaya menjadi budaya baru. Hasilnya budaya lama menghilang dan menjadi budaya baru. Hasil akhirnya itu adalah A plus B sampai dengan C. Contohnya itu adalah fenomena peleburan K-pop di Indonesia. Terakhir, akomodasi singkatnya adalah meredakan pertentangan atau konflik individu atau kelompok demi mencapai sebuah perdamaian. Terus ciri-cirinya adalah
penyesuaian untuk menyelesaikan konflik, hasilnya tercipta keadaan yang damai dan tentram. Terus hasil akhirnya adalah perdamaian gitu. Contohnya adalah tawar menawar di pasar untuk menentukan titik harga. Lalu bagian refleksi. 1. Apa perbedaan utama antara akulturasi dan asimilasi? 2. Mengapa akomodasi penting dalam kehidupan sosial? 3. Sebutkan satu contoh akulturasi, asimilasi, dan akomodasi yang kamu temui di lingkungan sekitar. 4. Apa manfaat membuat infografis dalam memahami materi ini? Berikut adalah jawabannya. 1. Akulturasi mencampurkan budaya tanpa menghilangkan budaya asli, sedangkan asimilasi melebur budaya hingga budaya asli hilang. 2. Akomodasi penting untuk menjaga perdamaian dan mengurangi konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, akulturasi. Makanan seperti martabak telur, India, Indonesia. Lalu asimilasi, pernikahan beda suku membentuk budaya baru. Akomodasi, musyawarah menyelesaikan masalah warga. Yang keempat, infografis membantu memahami materi karena lebih menarik, jelas, dan mudah dipahami. Nah, untuk contoh nyatanya kita ambil dari akulturasian, yaitu martabak telur. Asal-usul nama martabak berasal dari bahasa Arab yang berarti mutabak, atau artinya itu terlipat. Perpaduan budayanya pada tahun 1930-an, seorang pemuda India, Abdullah bin Hasan al-Bidari, di Semarang memperkenalkan makan mutabak, yaitu roti berisi telur, kepada masyarakat setempat. Lalu dimodifikasi lokal. Di Indonesia, resep tersebut disesuaikan dengan lidah lokal. Penggunaan bumbu kari yang kuat dikurangi dibandingkan dengan campuran daun bawang yang melimpah, daging sapi atau ayam cincang, dan telur. Lalu digoreng renyah dalam kulit tipis. Penyajiannya juga berbeda dengan versi aslinya. Martabak telur Indonesia diakulturasikan dengan penyajian khas, yaitu kuah yang encer dan rasanya pedas, manis dan asam, dan acar timun serta cabai rawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk PJBG kelas 10 dan kelas 11 harap segera mengambil BG di hobi ya, dan didistribusikan ke teman-temannya. Lagi untuk PJBG harus segera mengambil BG-nya di hobi, istirahat, kegiatan dari AWS sampai jam 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami tampilkan cara membuat martabak telur. Yang pertama ada telur, daun bawang, dan perbumbuan seperti garam dan minyak. Lalu dicampurkan dengan daging ayam atau daging sapi yang lalu dimasak. Setelah dikocok, adonan kulit martabak lalu dimasukkan ke dalam penggorengan yang panas. Setelah itu masukkan adonan yang sudah dicampurkan tadi. Lalu dilipat. Seperti asal-usul namanya yang berasal dari bahasa Arab, mutabak yang berarti terlipat. Lalu digoreng sampai matang.
Setelah matang, ditiriskan lalu dibakar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum